Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube kami. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Mardiana, Fani Mei Husna, Lestari Indah Permai, Siti Mahfuzah, dan Rindu Islamia. Kami bakal membagikan konten mengenai keputusan investasi yang pastinya bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Sebelum kita masuk pembahasan, aku mau nanya dulu nih kepada teman-teman. Pada tahu nggak apa artinya investasi? Nah, aku akan menjelaskan tentang investasi ya teman-teman. Investasi adalah penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan mendatang. Dan investasi juga merupakan komponen penting dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profit yang lebih tinggi di masa mendatang. Itu arti dari investasi. Lanjut, kita bahas pembahasannya, yaitu keputusan investasi. Teman-teman, keputusan investasi ini merupakan keputusan yang sangat penting di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi, maka diperlukan suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidak layaknya proyek investasi tersebut didanai. Lalu, tujuan investasi ini untuk apa sih? Nah, mari kita bahas. Apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi yakni digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi dan ada hubungan perdagangan. Nah, selanjutnya bagaimana sih metode keputusan dalam investasi itu? Jadi, ada 4 metode keputusan investasi. Yang pertama, itu NPV, atau yang disebut dengan Net Present Value. Metode ini merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang. Rumusnya itu adalah present arus kas investasi dikurangi dengan present value investasi. Jika nilai NPV-nya itu besar dari 0, maka proyek investasi itu dapat diterima. Jadi, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, perusahaan mempunyai modal 500 juta dengan inflasi 6%. Pada tahun pertama, arus kasnya itu 150 juta. Pada tahun kedua, arus kasnya itu 250 juta. Dan pada tahun ketiga, arus kasnya itu 300 juta. Berapa sih NPV-nya? Jadi, kita mencari present value-nya itu per tahun. Di tahun pertama, kita mengetahui N-nya itu 1, I-nya itu 6%, PMT-nya 0, dan future value-nya itu 150 juta. Maka hasil present value-nya itu adalah 141 juta 500 sekian. Dan di tahun kedua, kita mengetahui N-nya itu 2, I-nya itu 6%, PMT-nya itu 0, dan future value-nya itu 250 juta. Maka hasil present value-nya itu adalah 220 juta 499 dan sekian. Di tahun ketiga, kita mengetahui N-nya itu 3, I-nya itu 6%, PMT-nya 0, future value-nya itu 300 juta. Maka hasil present value-nya itu adalah 251 juta 800 sekian. Jadi NPV-nya itu adalah 115 juta 894. Karena NPV-nya itu lebih besar dari 0, maka usulan proyek ini diterima. Nah, selanjutnya PBP, Payback Period, adalah metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Nah, sedangkan secara umum, PBP dapat diartikan sebagai pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara matematis, rumus untuk menghitung PBP adalah PBP sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas masuk dikali 1 tahun. Adapun contoh arus kas setiap tahun yang jumlahnya sama ialah jika usulan proyek investasi sebesar 450 juta, umurnya perkiraan 5 tahun tanpa nilai sisa arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 150 juta dan umur proyek yang disyaratkan adalah 4 tahun. Nah, berapa periode pengambilan proyek investasi tersebut? Nah, tadi kan rumus dari PBP investasi awal dibagi
PBB tadi kan investasi awal dibagi dengan arus kas dikali 1 tahun. Berarti jawabannya adalah 450 juta dibagi 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Nah, periode pengembaliannya kan 3 tahun, lebih kecil yang disyaratkan tadi 4 tahun. Maka usaha proyek investasinya adalah diterima. Profitabilitas indeks adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proyek, bisnis, atau investasi menghasilkan suatu keuntungan. Profitabilitas indeks juga dikenal dengan sebutan indeks pengembalian investasi. Nah, rumus dari PI ini yaitu total arus kas dibagi dengan modal. Nah, ketentuan dari PI yaitu proyek yang diterima adalah proyek yang memiliki PI tertinggi. Nah, jadi kita sekarang masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan menginvestasikan 100 juta. Pada tahun pertama, arus kas 20 juta. Pada tahun kedua, arus kas 50 juta. Dan pada tahun ketiga, arus kas 35 juta. Jadi kita menghitung PI-nya dengan rumus total arus kas dibagi modal, yaitu total arus kasnya 105 juta dibagi 100 juta. Jadi PI-nya adalah 1,05. Jadi karena PI-nya lebih besar dari 1, maka proyek investasi diterima. Nah, yang terakhir adalah Accounting Rate of Return atau ARR. ARR adalah suatu metode analisis yang menunjukkan jumlah uang yang masuk atau besarnya tingkat keuntungan dari sebuah investasi. ARR menghitung banyaknya uang yang dikembalikan kepada investor dari suatu investasi. Metode ARR merupakan suatu cara untuk menghitung berapa rata-rata keuntungan yang bisa didapatkan setiap tahunnya dari suatu investasi. Ini membantu pembisnis memahami apakah suatu investasi layak atau tidak. Dengan mengetahui tingkat ARR, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan meminimalkan resiko. Tingkat ARR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu investasi mungkin layak untuk dilakukan, sementara tingkat ARR yang rendah mungkin menunjukkan bahwa suatu investasi kurang menguntungkan dan mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Kemudian rumus ARR adalah ARR sama dengan rata-rata arus kas dibagi dengan rata-rata modal dikali 100%. Selanjutnya contoh soal, perusahaan melakukan investasi dengan modal 150 juta rupiah. Perusahaan memperkirakan memperoleh pendapatan 30 juta per tahun selama 5 tahun. Kemudian gunakan rumus ARR sama dengan rata-rata arus kas dibagi rata-rata modal dikali 100. 30 juta dibagi 150 juta per 5 tahun dikali 100 diperolehnya rata-rata arus kas sebesar 30 juta dan rata-rata modal diperolehnya 30 juta. Jadi 30 juta dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 100%. Nah, hasil akhirnya ini adalah 100%. Dapat diketahui bahwa tingkat ARR sebesar 100% ini yang berarti bahwa perusahaan akan memperoleh pendapatan rata-rata sebesar 100%. Jadi ini dapat disimpulkan bahwasannya investasi ini layak dijalankan. Nah, itu tadi penjelasan tentang keputusan investasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.